Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Salsabila Putri Ramadan dari D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan mereview jurnal mengenai hubungan konsumsi fast food dengan kejadian obesitas pada remaja di Indonesia. Tidak asing lagi terdengar bagi kita semua mengenai kata obesitas. Obesitas diartikan sebagai ketidakseimbangan antara asupan energi dan energi yang digunakan yang ditandai dengan penumpukan energi yang abnormal. Keseimbangan energi di dalam tubuh dipengaruhi oleh faktor dari dalam tubuh, yaitu regulasi fisiologis dan metabolisme, dan dari luar tubuh yang berkaitan dengan gaya hidup atau lingkungan yang mempengaruhi kebiasaan makan dan aktivitas fisik. Faktor penyebab konsumsi fast food pada remaja adalah pengetahuan, uang saku, kemudahan akses, teman sebaya, kesibukan orang tua, dan media sosial. Obesitas pada remaja juga terjadi karena pengetahuan yang rendah, kelebihan asupan, kurang aktivitas fisik, gen, serta mudah memperoleh akses. Seiring waktu dan perkembangan zaman, terdapat pengaruh dari budaya asing yang masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah budaya makan yang berubah, yaitu konsumsi fast food dan junk food. Junk food didefinisikan sebagai makanan dengan kandungan gizi yang relatif sedikit dengan kandungan indeks glikemik yang tinggi. Berdasarkan data WHO 2024 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 sekitar 390 juta anak dan remaja berusia 5 tahun hingga 19 tahun mengalami kelebihan berat badan termasuk obesitas, dengan peningkatan dari 8% di tahun 1990 menjadi 20% pada tahun 2022. Peningkatan angka yang signifikan untuk kelebihan berat badan di tahun 2022 pada anak laki-laki sebesar 19%, perempuan sebesar 21%. Organisasi Kesehatan Dunia memprediksi pada tahun 2025 yang akan datang, anak-anak dan orang dewasa sekitar 167 juta orang mengalami masalah kesehatan akibat kelebihan berat badan atau obesitas. Berdasarkan riset kesehatan dasar 2018, Sumatera Selatan, prevalensi obesitas pada remaja umur 16-18 tahun adalah sebesar 2%, menurut Riskesda Sumatera Selatan tahun 2020. Terjadinya peningkatan data tersebut menjadi momok bagi Indonesia karena merupakan masalah besar untuk kedepannya jika tidak dilakukan upaya pencegahan dan kesadaran dari setiap individual. Model segitiga dalam konteks obesitas sering digunakan untuk menjelaskan 3 faktor utama yang berinteraksi dan berkontribusi terhadap perkembangan obesitas. 3 aspek ini biasanya meliputi: yang pertama ada genetika atau faktor genetik mempengaruhi bagaimana tubuh seseorang memproses makanan, menyimpan lemak, dan mengatur nafsu makan. Seseorang yang memiliki kecenderungan genetik terhadap obesitas mungkin lebih rentan terhadap penambahan berat badan, terutama jika faktor lingkungan mendukung hal tersebut. Yang kedua, ada lingkungan. Faktor lingkungan mencakup pola makan, akses ke makanan, aktivitas fisik, dan kebiasaan hidup. Misalnya, lingkungan yang mendorong konsumsi makanan cepat saji dan gaya hidup tidak aktif berperan besar dalam peningkatan obesitas. Pola makan yang tinggi, kalori rendah nutrisi, serta kurangnya aktivitas fisik menjadi faktor utama dalam segmen ini. Yang ketiga ada psikologis dan perilaku. Faktor psikologis seperti stres, kebiasaan makan, emosional, atau gangguan makan juga memainkan peran dalam obesitas. Perilaku seperti makan berlebihan, kurang tidur, atau makan sebagai respon terhadap emosi negatif dapat meningkatkan resiko obesitas. Faktor psikologis juga mencakup persepsi diri dan hubungan seseorang dengan makanan. Model segitiga ini menjelaskan bahwa obesitas adalah hasil interaksi kompleks dari faktor genetik, lingkungan, dan perilaku psikologis. Untuk mengatasi obesitas secara efektif, intervensi harus mempertimbangkan semua aspek ini dan menyediakan pendekatan yang holistik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal yang saya baca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.